Jangan anggap remeh waktu dan ahwal. Waktu dan kondisi tertentu yang Allah istimewakan itu, karena waktu istimewa itulah yang membuat ibadat sedikit hanya 6 rakaat, dia bisa mengungguli ibadat-ibadat lain yang semisil dengannya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abi Umar, kalau kita banyak terbuang waktu di masa muda, manfaatkan waktu-waktu istimewa. Menjelang maghrib, antara maghrib dengan isya, menjelang subuh, antara subuh sampai isyraq. Itu waktu-waktu istimewa. Di mana ibadat yang qalil, yang sedikit pada waktu itu, saking mulia waktu dan ahwal suasana yang ada pada saat itu, karena sedang disaksikan oleh para malaikat, karena ada pergantian malaikat shift malam dengan malaikat shift siang, saksikan oleh banyak malaikat ibadat kita saat Allah menurunkan rahmat. Jadi di jam-jam yang luar biasa turun rahmat Allah, kita melaksanakan ibadat walau sedikit jumlah rakaatnya pada waktu tersebut, saking istimewanya waktu dan kondisi yang ada dalam waktu itu, membuat ibadat kita yang sedikit mengungguli ibadat-ibadat lain yang sama seperti jumlah rakaat tadi, ibadat yang sedikit. Artinya salat 6 rakaat di selain waktu antara maghrib dengan isya tidak mampu mengimbangi kelebihan salat sunat 6 rakaat antara maghrib dengan isya. Itu kelebihan yang memang diberikan oleh Allah, yang tidak bisa kita berandai-andai, seandainya bukan di sini, kenapa tidak di waktu yang lain, kenapa tidak di saat kita ada kesempatan. Itu memang sudah ada patokan sendiri. Ada kesempatan, tidak ada kesempatan, Allah memberi waktu istimewa pada waktu yang dia kehendaki sendiri. Maka karena itu termasuk minas sunnah, termasuk perkara sunnah yang warid daripada baginda Nabi adalah ihya'u ma baina isya'ini, menghidupkan antara dua isya, menghidupkan antara maghrib dan isya. Jadi menghidup di sini, menghidupkan dengan ibadat. Syughulun bis salah wa dzikir, itu mana menghidup. Menghidupkan antara maghrib dan isya itu mengisi waktu dengan salat dan zikir, dan tidak mengkosongkan waktu antara maghrib dan isya dengan kegiatan yang tidak ada manfaat. Jangan menjadikan waktu itu bagaikan main, kosong, tidak ada kita isi dengan kegiatan-kegiatan zikir ataupun salat. Kemudian waktu antara maghrib dan isya termasuk awqatil fadilah, waktu yang fadilah, sehingga disyariatkan untuk menghidupkan waktu tersebut dengan ketaatan, baik itu mengerjakan salat, baca Quran, zikir kepada Allah, tasbih dan tahlil, dan juga membaca kitab, belajar, ngaji, ikut kajian-kajian ilmu agama yang membuat kita termotivasi untuk mendekat diri kepada Allah. Kemudian seorang muallimin, guru, mudarrisin, tullabil ilmi, para pelajar santri, dan halakah zikir fi baitin sahibil musibah bil maut ala adati ba'dhin nas fi hadzal waqti yanalu fadilata ihya'il isya'ini illam yakunu bil maut. Seandainya para guru, kemudian para santri, dan halakah zikir di rumah sahib musibah, misalnya ada orang meninggal, kita kebetulan salat jenazah tadi setelah asar atau menjelang maghrib di rumah sahibul musibah, kan tidak sempat untuk mengerjakan salat awabin. Ini dijelaskan di sini, yanalu fadilah iya insya ini fa illam yakunu fil masjid. Mereka tetap mendapat fadilah menghidupkan antara dua maghrib dan isya meskipun mereka bukan berada di masjid. Artinya makna menghidupkan di sini yang penting jangan kosongkan waktu tersebut. Isi dengan kegiatan-kegiatan termasuk halakah zikir, dengan halakah ilmu.
Kemudian waqad warada fi fadilah, dan sungguh datang hadis tentang keutamaan menghidupkan antara maghrib dan isya oleh beberapa hadis dan kalam sahabat. Wa hasbuka min dzalik, dan cukup kepada kamu daripada demikian dalil-dalil tadi. Enggak usah perlu banyak-banyak dalil. Cukup buat kamu daripada dalil-dalil yang banyak tentang menghidupkan antara maghrib dan isya. Wasungguh Ahmad bin Abil Hawari, beliau salah satu ulama yang zuhud dan masyhur, Ahmad bin Abi Al-Hawari. Syawara Syekhah, beliau bermusyawarah kepada tuan gurunya, itu Abu Sulaiman. Abu Sulaiman guru daripada Ahmad bin Abil Hawari. Bermusyawarah kepada tuan gurunya, bi ayyasuman nahar au yuhya ma bainal isya'in. Apakah tanya Ahmad bin Abil Hawari, apakah aku berpuasa di siang hari atau menghidupkan antara maghrib dan isya? Jadi Ahmad bin Abil Hawari ini tidak sanggup melakukan dua-duanya. Beliau minta pilihan sama guru. Apa saya pilih puasa siang hari, tapi ketika maghrib sibuk buka puasa, mungkin sibuk ke toilet, sibuk kamar mandi, tidak sempat menghidupkan antara maghrib dan isya. Atau tidak berpuasa di siang hari, menghidupkan antara maghrib dan isya saja. Apa kata tuan gurunya Abu Sulaiman? Ijma' bainahuma, gabungkan kedua-duanya, kerjakan dua-duanya. Maka berkata Ahmad bin Abil Hawari, la astafi', aku tidak sanggup pula dua-duanya. Li'anni mata sumtu istaghaltu bil iftar fi hadzal waqti. Kalau aku berpuasa, aku sibuk berbuka pada ini waktu. Lu hati buka ngangkur mata, buta ma. Hega ta mahbu. Yang golom cindo ta bagayong. Sampai yang dah pudip antara maghrib dan isya. Linya katro kumang puru ajak WC. Habis hotel WC kaya dan isya. Hampa pudip antara maghrib dan isya. Yang penting menang ki bancara. Hati mendua yang. Maka lalu berkata tuan gurunya Abu Sulaiman bagi Ahmad bin Abil Hawari, dalam tastati an tajma'ahuma fada' siyaman nahar wa ahyi ma bainal isya'i. Jika kamu tidak sanggup menggabungkan kedua-duanya, maka tidak usah puasa siang hari. Hidupkan antara maghrib dan isya saja. Tak usah puasa kalau begitu. Artinya lebih utama fadilah menghidupkan antara maghrib dan isya ketimbang puasa sunat mutlak, maksudnya di sini, bukan sunat-sunat khusus seperti Arafah, Asyura. Jadi lebih mending menghidupkan antara maghrib dan isya ketimbang puasa sunat. Saking istimewa sekali kelebihan menghidupkan antara puasa antara maghrib dan isya. Dan kemudian waqala, dan berkata Aisyah radhiyallahu anha, ma dakhala Rasulullah baiti ba'dal isya ula illa shalla arba'an aw sittan. Rasulullah tidak masuk ke dalam rumahku sesudah isya pertama. Mana isya pertama? Maghrib. Rasulullah tidak masuk ke rumahku sesudah maghrib kecuali beliau salat 4 atau 6 rakaat. Dan berkata Rasulullah, arba'u rakaat ba'dal isya kamislihinna min lailatul qadar. 4 rakaat sesudah isya. Ini mana isya yang akhirah, ba'diyah isya. 4 rakaat sesudah isya artinya ba'diyah isya itu lebih utama, bukan 4 rakaat sesudah isya artinya ba'diyah isya sama seperti misalnya 4 rakaat daripada malam qadar. Kelebihan ba'diyah isya itu sama seperti melaksanakan 4 rakaat dalam malam qadar. Bandingkan saja ibadat malam qadar sama seperti 83 tahun lebih 1000 bulan, 83 tahun lebih. Alaika bi salatil lail, dan mestilah kamu konsisten mengerjakan salat malam. Karena Rasulullah SAW bersabda, afdalus salah ba'dal maktubah
Salat paling utama sesudah salat wajib adalah salat malam. Salat malam di sini umum. Boleh jadi tahajud, boleh jadi witir, boleh jadi sunat mutlak. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, fadlu salatil lail, keutamaan salat malam di atas salat siang sama seperti keutamaan sedekah secara rahasia di atas sedekah secara terang-terangan. Bersedekah secara terang-terangan lebih afdal daripada bersedekah secara rahasia lebih afdal daripada sedekah terang-terangan. Begitu juga salat di waktu malam lebih utama ketimbang salat di waktu siang. Berapa gandaan selisih bersedekah secara rahasia ketimbang terang-terangan? Dan sungguh warid satu hadis bahawa sungguh sedekah secara rahasia digandakan atas sedekah terang-terangan 70 gandaan. Berarti salat malam digandakan pahalanya 70 gandaan ketimbang salat di waktu siang. Dan Nabi juga mengingatkan, alaikum biqiyamil lail, mestilah kamu melaksanakan ibadat di malam hari. Fa'innahu da'bu salihin, karena ibadat di malam hari itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa maqrabah lakum ila rabbikum, dan menjadi sarana pendekatan kalian kepada Tuhan kalian. Wa maghfarah li say'an, ibadat malam, salat malam itu menjadi penebus bagi kesalahan. Wa manha anil ismi, menjadi penghalang daripada dosa. Wa matradah lidda'an lil jasad, dan menjadi pengusir bagi penyakit daripada tubuh. Jadi ternyata bergadang ibadat malam itu menjadi pengusir penyakit, menjadi pencegah daripada dosa, penebus kesalahan, pendekatan kepada Tuhan. Luar biasa fadilah ibadat atau qiyamul lail, sehingga ini menjadi da'bus salihin, adat dan kebiasaan orang-orang saleh. Ajaknya Allah alam, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah agar senantiasa mampu melakukan, membiasakan salat malam. Ada satu faedah disampaikan oleh Imam Qurtubi. Walau salat secara rahasia itu lebih utama 70 gandaan, salat rahasia itu artinya salat sunat yang kita lakukan secara rahasia. Adapun salat wajib itu tidak mesti harus lakukan rahasia. Jangan nanti ada anggapan saya mending daripada ke masjid, mending di kamar, di bilik saja. Bilik kan enggak ada yang lihat. Kenapa salat maghrib dengan jamaah? Karena kata Tunku dalam kitab, salat secara rahasia lebih utama. Salat rahasia itu lebih utama salat sunat, bro. Bukan salat wajib. Kalau salat wajib itu tidak berlaku hukumnya. Sedekah alaniyah fil faridah afdal minas sirri. Salat faridah fil alaniyah afdal minas sirri. Ini jelaskan oleh Imam Qurtubi, wala yakunu rajul mura'iyan bi izhar amali salih in kana faridah. Itu harus diingat. Tidak ada seseorang itu dianggap ria menampakkan amal saleh bila amal saleh disebut fardu. Dan nampakkan pada orang membayar zakat itu bukan ria. Dan nampakkan pada orang salat zuhur, salat Jumat bukan ria. Salat Jumat jangan sembunyi, nampakkan. Ini amalan fardu, ketika dinampakkan tidak dikatakan ria. Itu yang perlu dibaca tadi, ada yang ketinggalan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa